Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat semuanya ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan penuh berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, baik sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau absen terlebih dahulu. Untuk nama yang dipanggil, silakan angkat tangannya, oke? Oke. Arya, oke, hadir. Amel, oke. Bagus, oke. Bima, oke. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bersuci atau taharo. Sebelum Ibu jelaskan lebih detail, Ibu mau tanya dulu nih. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jelas lagi, Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian masih ingat pelajaran tentang wudhu atau tayamum saat di SD atau di MI dulu? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu secara lebih luas. Tapi tidak hanya tentang wudhu atau tayamum, kita juga akan belajar bagaimana cara bersuci itu bisa ikut menjaga kelangsungan hidup kita sebagai manusia dan menjaga kelangsungan lingkungan. Nah, karena Islam itu bukan hanya agama yang mengatur ibadah, tapi juga peduli kepada lingkungan dan kesehatan. Sesuai dengan bab yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bab 1, menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Pertama, ayo kita perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Nah, perhatikan mana yang boleh digunakan untuk bersuci dan mana yang tidak. Nah, setelah ini kita akan diskusi bersama. Sekarang, Ibu ingin kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian, bahas bersama teman kalian apa itu taharo, apa saja jenis air untuk bersuci, kapan kita boleh tayamum, dan apa benda yang bisa menggantikan batu untuk bersuci. Baik, setelah kalian diskusi, siapa yang bisa menjelaskan hasilnya ke depan? Yuk, siapa yang siap? Oke, Bima, silakan maju. Oke, beri tepuk tangan kepada Bima. Baik, setelah kita berdiskusi bersama tadi, pasti kalian sudah sedikit mengetahui mengenai bersuci atau toharo. Baik, di bab kali ini kita akan membahas apa itu bersuci, kedudukan air dalam bersuci, benda-benda bersuci selain air, dan hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Nah, jadi anak-anak, secara bahasa, toharo itu artinya bersih dari segala kotoran. Tapi secara istilah dalam fikih, bersuci itu berarti membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, jadi bersuci itu syarat wajib sebelum kita melakukan ibadah seperti sholat. Nah, tanpa bersuci, sholat kita tidak sah. Tapi anak-anak, ternyata bersuci itu juga punya manfaat lain loh, yaitu bisa mencegah penyakit dan menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, bersuci itu tentu menggunakan alat, yang salah satunya ialah hayo? Iya, betul, air. Nah, jadi jenis-jenis yang air untuk bersuci itu ada 3. Air itu merupakan sumber kehidupan. Nah, Islam sangat memperhatikan penggunaan air terutama untuk bersuci. Nah, di dalam fikih, di papan tulis, di dalam fikih, air dibagi menjadi 3. Air suci dan mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan, dan air najis atau mutanajis.
Nah, yang pertama, air suci dan mensucikan. Misalnya itu air sumur, air hujan, dan air laut. Nah, ini boleh dipakai untuk berwudu dan mandi junub atau bersuci. Yang kedua, itu ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, yang pertama itu contohnya itu seperti air teh, kopi, atau air bekas wudhu. Itu tidak bisa, itu sebenarnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Coba aja kalian bersuci nih tapi menggunakan air kopi. Air kopi memang suci tapi ia tidak bisa mensucikan. Oke, yang ketiga itu ada air najis atau mutanajis, yaitu air yang terkena najis dan jumlahnya sedikit. Nah, ini tidak boleh dipakai. Maka penting bagi kita untuk tahu mana air yang boleh digunakan dan mana air yang tidak dibolehkan. Nah, lalu bagaimana jika tidak ada air? Bolehkah kita tetap bersuci? Jawabannya boleh. Nah, kita bisa menggunakan batu atau benda padat lainnya untuk bersuci, seperti tisu atau dedaunan, asal dengan syarat benda itu yang pertama ia harus suci, yang kedua harus kering, yang ketiga bisa menghilangkan najis, dan yang keempat bukan benda yang berharga. Nah, bahkan batu bata atau fucking block pun bisa kalian pakai jika memenuhi syarat yang ibu sebutkan tadi. Nah, ini disebut dengan kias atau analogi dalam fikih. Keren ya, Islam itu fleksibel dan penuh hikmah. Anak-anak hebat, setelah kita belajar tentang macam-macam alat bersuci seperti air, batu, dan benda padat lainnya, sekarang ibu ingin mengajak kalian memahami hikmah atau pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari bersuci tadi. Nah, di sini pertama ini ada hikmah spiritual. Nah, bersuci bukan hanya membersihkan tubuh sahaja, tapi juga membersihkan hati dan jiwa. Ketika kita berwudu, kita sedang menyiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Maka bersuci adalah bentuk rasa hormat kita kepadanya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah separuh dari iman. Artinya, menjaga kebersihan adalah bagian dari keimanan kita. Nah, yang kedua itu ada hikmah kesehatan. Nah, dengan bersuci kita menjaga tubuh kita dari penyakit tentunya. Membersihkan tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lainnya. Seperti kita berwudu, membantu mencegah berbagai penyakit seperti tifus, hepatitis. Nah, jadi Islam itu sangat peduli terhadap kesehatan dan jasmani. Ketiga, itu hikmah lingkungan. Nah, saat bersuci, Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam menggunakan air. Nah, Nabi Muhammad SAW berwudu itu hanya dengan 1 mut air. Kira-kiranya itu setengah gelas. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat peduli terhadap kelestarian air bersih yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Nah, dengan bersuci yang benar, kita ikut menjaga kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Keempat, itu ada hikmah sosial. Nah, orang yang terbiasa hidup bersih dan menjaga kesucian akan disenangi oleh masyarakat. Ia tidak jorok,
tidak malas mandi, dan tidak menyebarkan najis ke orang lain. Nah, ini membentuk kesolehan sosial. Orang lain merasa nyaman dekat kita. Nah, jadi anak-anak jangan pernah menganggap remeh bersuci. Di balik wudhu dan tayamum ada nilai-nilai mulia, iman, kesehatan, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi ini. Jadi, mari kita praktikkan bersuci dengan benar, penuh kesadaran dan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran ini selesai, coba kita renungkan, apakah kita sudah bersuci dengan benar setiap kalinya sholat? Apakah kita sudah menggunakan air dengan hemat dan bijak? Kalau tidak ada air, apakah kita tahu cara menggantinya dengan benar? Nah, jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan sejauh mana kita memahami ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang bersuci dari air, batu, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Jangan lupa dicatat dan dipraktikkan ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.